Bagaimana memisah traffic dua modem ISP ke dalam satu mikrotik? Bagaimana pisah traffic dan bagaimana menggelnya? Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan ngebahasnya sampai akhir. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita ngobrol-ngobrol santai. Di sini aku akan share sedikit settingan aku, di mana aku menggunakan sistem bagi modem. Aku punya dua modem ISP. Oke, kita cek langsung studi kasusnya. Seperti ini. Aku punya modem satu itu IP-nya 192.168.6.1 ya teman-teman, dan terletak di port 7 mikrotik. Lalu modem 2-nya IP-nya 192.168.11.1 dan terletak di port 4 mikrotik. Nah, teman-teman, kita mau memisahkan kedua modem ini ke dalam rank IP 175 ini teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Pertama, setiap IP kita kan beda-beda nih teman-teman. IP lokal kita tuh berbeda. Jadi kamu harus cek dulu IP lokal kamu. Kamu bisa cek di IP address ini, rank IP lokal kamu, PPOE-nya ya teman-teman, baik PPOE maupun statik ataupun DHCP, pokoknya kamu cek dulu. Ya, ini harus disesuaikan dengan settingan kamu teman-teman. Karena beberapa video di YouTube itu mereka hanya melakukan rank langsung gitu. Mereka hanya melakukan rank langsung tanpa memberikan penjelasan bahwa ternyata ini harus seperti ini. Nah, di video ini aku kasih tahu nih buat kamu. Kamu harus cek dulu IP lokal kamu tuh berapa. Nah, di sini aku pakai IP lokal 175 teman-teman. Ini IP yang ke pelanggan. Nah, yang dikecualikan ini ya teman-teman, yang titik satu ini karena ini gateway-nya. Atau kalau misalnya kamu mau cek, kamu bisa lihat di IP pool. Nah, pada IP pool ini dia nanti akan kelihatan. Di sini aku sudah setting pool PPOE-nya itu dari 2 sampai 254. Oke, teman-teman. Ketika kamu sudah dapat IP-nya, maka yang akan kamu lakukan itu adalah menandai rule-nya, teman-teman. IP firewall address list. Nah, ini harus kamu tambahin dulu ke sini, teman-teman. Sebagai contoh, ini sebagai contoh aja, teman-teman ya. Jadi di sini ini aku tambahin seperti ini, klik tambah. Nah, setelah kamu klik tambah, nanti akan muncul list dan address. Oke, kita coba cek gini. Di list ini kamu ketikkan sesuai dengan keinginan kamu. Contoh, aku coba tambahin IP 1 dengan rank IP yang aku punya. Misal seperti ini. Oke. Ya. Nah, di sini penting teman-teman. Teman-teman nih wajib tahu dulu. Teman-teman mau membagi rank IP-nya seperti apa. Kita coba bikin notepad baru, catatan baru. Dia satu subnet itu ada sekitar 254 IP ya teman-teman, kalau slash 24. Jadi 25, kalau 254 bukan 24, sorry teman-teman. 254 dibagi 2 itu 100 170 172 170, sorry teman-teman, 254. Sorry ya, ini minus banget matematika gua nih. Kita bagi 2, hasilnya 127 IP. Jadi kamu masukkan seperti ini, 102 sampai 127. Nah, ini kamu copy, kamu masukkan ke sini teman-teman. Nah, ini pembagian pertama nih. Oke, kita apply IP 1. Lalu kamu bisa copy lagi. Lalu kamu bikin IP 2.
Lalu di sini kamu rubah teman-teman. Jangan sampai sama seperti yang tadi. Tadi dari 2 sampai 127 ranknya. Dari 175.175.175.2 sampai 175.175.175.127. Oke. Nah, lalu pada bagian list ini kamu ganti jadi IP2 karena yang pertama tadi IP1. Lalu di bagian sini diganti jadi 128 teman-teman. 128 di sini jadi 254. Oke, apply. Oke. Nah, kamu sudah membagi menjadi 2 teman-teman. Oke. Kamu sudah membagi menjadi 2. Ini case studi kasusnya aja teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kamu mau tanya-tanya bisa komen di kolom komentar. Setelah kamu bagi menjadi 2, kamu masuk ke Mangle teman-teman. Kamu masuk ke Mangle. Oke. Nah, pada Mangle kamu bisa tambahin teman-teman seperti ini. Kita besarkan dulu. Contoh seperti ini teman-teman. Ini settingan aku. Dan kamu bisa juga lihat-lihat settingan suhu-suhu yang sudah master-master di YouTube. Tapi channel aku membahas mengenai settingan sederhananya gitu. Gampang banget nih, gampang banget. Bagaimana caranya? Setelah kita tandai di address list, oke, tandai di address list, ya kan? Lalu kita masuk ke Mangle teman-teman. Gampang banget, Mangle. Nah, di Mangle ini kamu tinggal tambahin aja teman-teman. Kamu bisa screenshot juga ataupun kamu cek. Ini gampang banget teman-teman. Langkah pertama itu buat koneksi. Buat koneksi, bahasa Inggrisnya mark connection. Oke. Buat koneksi atau tandai koneksi, bahasa Inggrisnya mark connection. Cuman perlu 2 tab menu. Yang tab menu pertama di tab menu general. Tab menu general, chainnya pre-routing. Lalu masuk ke action. Sorry teman-teman, ini salah pencet ini. Nah, ini perlu general, chainnya pre-routing, set address listnya kamu sesuaikan dengan yang kamu buat tadi teman-teman. Kamu buat tadi IP1, maka kamu pilih IP1. Oke. Lalu actionnya kamu pilih mark connection. Setelah kamu pilih mark connection, di bawahnya itu akan ada new connection mark. New connection marknya ini kamu ketikkan manual teman-teman. Terserah kamu mau diketik apa, yang pasti kamu ingat. Oke. Nah, banyak dulu aku bingung juga nih teman-teman. Password-nya ini gimana nih bang? Password-nya di checklist dong. Oke, kenapa nih? Password itu dia meneruskan. Artinya ini seperti mengizinkan dan memutus, meneruskan dan memutus gitu teman-teman. Kalau di checklist password-nya artinya lanjutkan gitu. Kalau di unchecklist artinya stop, berhenti sampai sini. Jangan lanjutkan settingan rule-nya atau jangan lanjutkan traffic-nya. Stop, berhenti di situ gitu. Oke. Nah, kita checklist di sini karena kita akan melanjutkan rule-nya. Setelah kita buat mark connection, langkah kedua ini pasti kamu sudah tahu banget. Apa itu? Buat routingnya teman-teman. Oke. Buat routingnya. Setelah kita buat koneksinya, buat routingnya, buat jalurnya teman-teman. Nah, tambahin aja. Cara nambahinnya, chainnya pre-routing. Lalu set address listnya sesuaikan dengan yang kamu punya tadi. Dan connection marknya bikin yang kita buat tadi. Oke. Bikin yang kita buat tadi. Nah, kalau sudah kamu masuk ke tab action. Pada tab action ini langsung kamu buat mark routing teman-teman. Oke. Kamu buat mark routing. Nah, disinilah letak
perbedaan antara router versi 7 atau MikroTik versi 7 dengan versi 6. Kalau versi 7 routing mark ini masih bisa kita ketik manual teman-teman. Sementara di versi 7 itu tidak bisa. Jadi bagaimana tuh Bang? Gampang banget, kamu masuk ke routing pada bagian sini, klik aja. Lalu bagian table ini klik juga. Di sini kamu tambahin teman-teman routing yang mau kamu buat. Nanti baru di sini dipilih gitu. Contoh, tadi kan IP1 tuh. Baru kita ketik di sini tuh IP1. VIP-nya jangan lupa di checklist. Kalau sudah, klik OK. Kok harus di checklist, Bang? Ya kalau nggak di checklist ya nggak jalan, teman-teman. Oke. Ya klik OK. Kalau sudah, maka di sini akan muncul, teman-teman. Tuh IP1-nya. Mudah banget. Kalau ini dihapus, dia akan terhapus juga, teman-teman. Nah, oke. Kalau sudah kamu pilih nih routing mark-nya, password-nya jangan di checklist. Artinya apa? Kita menghentikan rule-nya sampai di situ. Stop. Jangan lanjut. Karena tujuan kita tuh memang mau mengarahkan dia ke situ, teman-teman. Jangan dilanjut. Kalau dilanjut ya bocor nanti settingan kita. Bocor dong traffic kita. Kita mau mengarahkannya ke modem 1. Kalau ini di checklist, lanjut dia ke modem 2. Gitu. Ya sampai sini paham ya teman-teman ya. Mudah-mudahan paham deh. Kalau nggak paham nanti kita bisa sharing juga di bawah di komentar. Oke, nah kalau sudah itu jangan lupa di unchecklist ya tadi apa stroke-nya ya. Hasilnya nanti kayak gini nih. Kalau aku tampilin di show column, itu hasilnya nanti seperti ini. Ntar, oke, this report ini check this in interface listnya juga. Oke, now connection mark, kita tampilkan aja. Lalu di bagian new routing mark, terus ini kita close aja ya, tidak perlu. Nah nih di password juga. Oke, nah nanti gini nih hasilnya teman-teman. Oke, sebentar aku geser dulu. Oke, ini connection marknya ya, new connection mark, lalu new routing mark. Nah ini contoh teman-teman seperti ini. Oke, nah jadi alurnya tuh gini nih alurnya. Dia masuk ke sini, masuk melalui menangkap set address atau IP dari set address yang udah kita tandai tadi PPOE1. Masuk, ditandai ini role-nya, lalu masuk ke koneksi yang udah kita tandai con client 1 dan pas stroke-nya diaktifkan maka dia lanjut ke yang nomor 2-nya di sini. Lalu di sini masuk dia melalui koneksi yang kita tandai tadi dan juga menangkap IP yang ada di address list lalu dimasukkan ke routing alurnya. Nah, sampai di routing stop. Berhenti sampai sini. Oke, berhenti sampai sini. Sudah selesai. Nah, ini kan satu nih teman-teman. PPOE 1 atau role yang pertama. Rule yang kedua, kamu bikin gitu juga teman-teman. Kamu bikin gitu juga. Terus yang accept ini untuk apa Bang? Accept ini untuk sebagai pengaman. Artinya seperti kunci agar dia lebih kuat supaya tidak jebol gitu. Trafficnya itu tidak tembus. Sehingga dia tetap sesuai dengan keinginan kita. Ini lewat modem ini gitu. Jadi dia tidak masuk ke modem lain. Oke, bagaimana cara nyetingnya? Gampang banget ini kalau yang ini. Kamu klik tambah saja, kamu isi set addressnya aja. Sesuaikan dengan yang tadi kita setting. IP1 dia letak di IP1, IP2 letak nanti di IP2. Pokoknya dia harus di bawah routing MAC connection pertama, MAC routing kedua, dan yang terakhir itu accept ya untuk menjaga agar tidak jebol. Oke, gampang teman-teman kan? Kalau misalnya kamu nanti bingung, kamu bisa komen.
Kalau terus di bagian action sini, ini biarin aja actionnya accept. Nah, begitu pula dengan yang kedua, IP2 ini. Gitu juga cara settingnya. Oke, cara settingnya begitu juga. Nah, di bagian ini sesuaikan. Kalau tadi IP1, sekarang IP2 gitu. Terus di bagian actionnya sini, MAC connection dibuat, tapi ini dirubah. Tadi client 1, ini client 2. Dengan password-nya diaktifkan. Nah, kalau sudah kamu tambahkan lagi. Habis itu chainnya tetap rerouting, tapi connection marknya diisi. Kalau tadi tidak diisi karena kita buat koneksi baru, kalau yang routingnya diisi teman-teman. Client 2 sesuaikan dengan yang tadi kita buat. Nah, jangan lupa untuk menandai atau menangkap IP yang ingin kamu arahkan. Oke, lalu masuk ke tab action. Di bagian MAC routing, kamu isikan to client 1. Nah, kalau kamu tidak bisa ketik manual seperti tadi, routing table, routing mana dia tadi, routing table. Kamu tambahin deh di sini, tambahin aja IP2 misal, IP2. Oke. Nah, nanti dia di sini muncul nih. Oke, mudah kan teman-teman? Kalau sudah kamu apply passwordnya, jangan di checklist. Dan terakhir isi accept-nya. Oke, ini langkah kedua ya di Mangle. Nah, di langkah kedua ini udah selesai nih. Langkah terakhir itu route atau routing. Oke, caranya IP routes. Nah, di sini. Di sinilah baru kita masuk pembedahan, atau bukan pembedahan sih, atau pemisahan gitu. Nah, tadi kan aku sudah isi nih. Modem 1 itu IP-nya sekian. Modem 2 IP-nya sekian. Maka kita tambahkan di sini. Bagaimana cara menambahkannya? Klik tambah, isikan di gateway, jangan di DST address. Isi di gateway sesuaikan dengan gateway modem kamu. Jangan ikuti video ini. Video ini hanya tutorial bagaimana caranya melakukan pemisahan traffic. Nah, kalau modem IP modemnya, IP lokalnya, itu semua sesuai dengan settingan kamu, teman-teman. Oke, sampai sini paham ya? Oke, nanti kalau kamu sudah tahu gateway-nya, kamu masukin aja di sini. Kalau sudah, nanti distance-nya 1, scope-nya 30, target scope-nya 10. Ini otomatis nanti teman-teman kalau kamu isi gateway-nya lalu kamu apply, ini akan otomatis terisi. Dan yang paling penting di routing table, teman-teman. Routing table ini isi sesuai dengan yang kamu tambahkan tadi. Jangan sesuai dengan ini yang kamu tambahkan tadi. Di bagian sini, misal tadi kan aku nambahin ada 2 tuh ya. Ada 2 rule, 2 routing ya, IP1 dan coba kita tes dulu. Oke, gini ya, IP2. Oke, seperti ini. Nah, nanti di sini kamu milihnya IP1 dan IP2. Contoh, aku mau IP 6.1 ini untuk yang IP1. Nah, terus yang 11.1 nih untuk yang IP2. Maka di sini kita setting seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, ini nggak perlu kasih slash, Bang. Nggak usah. Biarin aja kayak gini. Dah. Lalu di routing table-nya ini pilih IP1. Oke. Ini sebagai contoh aja, teman-teman ya, karena ini aku udah setting client 1, client 2, client 3. Jadi tidak aku tambahin lagi. Oke. Nah, di sini kamu tambahin IP untuk modem 2. IP gateway-nya. Oke, nanti di apply dia akan otomatis muncul ininya. Jangan lupa routing table-nya dipilih ke IP2. Oke, teman-teman. Nah, ini artinya apa? Kamu sudah memisah rank IP sekian sampai sekian ke
modem 1 dan rank IP sekian sampai sekian ke modem 2. Nah, gampang banget teman-teman. Udah selesai nih. Nah, tinggal kamu tes di Mikrotik kamu. Kalau nanti tidak berhasil, kamu bisa komen di bawah. Ntar kita bantu. Tenang aja, di sini kita sharing ilmu, berbagi ilmu buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa berhasil gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.